Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبي وشفيعنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kaum muslimin yang berbahagia, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib dan kajian di Musalla Al-Ikhlas, Musalla Al-Ikhlas, Kampung Melayu, Martapura yang dirahmati Allah. Mohon maaf ulun kada ingat karena masih agak blank sedikit Pak. Hanyar malam tadi turun dari bandara. Dan juga mungkin dari suara pian mendengar suaranya agak ganal, mungkin karena kurang tidur. Tahu jalo di wadah orang kedebesi kawan baik. Jadi guring mungkin hanya 12:30 atau jam 12-an. Karena tidur di tempat selain yang biasa pasti perlu waktu untuk bisa tidur biasanya. Kecuali mungkin nang di mana aja kawa guring, lakas guring, lain lagi tuh. Tapi demikianlah. Dan memang ulun dalam beberapa hari ini agak sibuk dengan kajian. Sejak hari Jumat waktu duha sudah berangkat ke Balikpapan, beberapa hari di situ mengisi kajian. Tapi sebenarnya yang seperti itu bukanlah faktor yang paling utama suara beganal itu, tapi yang paling utama itu sebenarnya karena tidur yang tidak sesuai. Karena biasanya kalau tidurnya kurang sesuai ya mengefek kepada kekuatan suara. Kalau tidur kita pas saja, insya Allah selama tidak terlalu keras suaranya ketika kita memberikan kajian atau menyampaikan ilmu, insya Allah aman-aman saja. Insya Allah wa biiznillah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam hari ini kita akan membahas suatu ayat yang ayat ini seberataan kita tahu, yaitu ayat Al-Kursi. Mohon maaf sebelumnya di pengumuman mungkin ayat kursi gitu loh Pak. Sebenarnya itu mungkin masuk adat bahasa Banjar. Kita langsung menyambatnya ayat kursi gitu kan. Itu bahasa Banjar. Mungkin kalau di bahasa Indonesia kan tetap saja mengatakan ayat Al-Kursi, karena namanya ayat Al-Kursi, bukan ayat kursi tapi ayat Al-Kursi. Nama ayatnya adalah ayat Al-Kursi karena di dalam ayat tersebut ada kata Al-Kursi gitu kan, bukan sekedar kursi tapi Al-Kursi. Sebagaimana juga penamaan ayat itu dengan nama tersendiri yang tidak ada satupun di dalam Al-Quran punya ayat tersendiri, punya nama tersendiri sepertinya seperti ayat ini, maka kita tetap harus semestinya menjaga bagaimana pengagungan nama tersebut, yaitu ayat Al-Kursi. Adapun ayat-ayat yang lain tidak ada yang punya nama khusus. Kalaupun ada nama khusus, itu adalah ijtihad sifatnya. Umpamanya kata para sahabat, ini ayatnya para penghafal Quran. Ini ayat bercerita tentang hutang piutang. Ini ayat masalah riba.
itu sifatnya ijtihad saja. Tapi menang bangaran adapun ngaran ayat Al-Kursi, nah ini memang dari sananya disebut ayat ini. Ya, Rasulullah SAW sendiri menyebut ayat Al-Kursi, para sahabat juga. Jadi kalau kita bisa menjaga nama ini apa adanya, maka itu lebih baik lagi, tanpa pengaruh dari bahasa daerah. Tetap kita jaga. Baik jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang surah Al-Fatihah, dan itu adalah surah yang paling utama, surah yang paling mulia dari Al-Quran. Maka sekarang kita akan membahas ayat yang paling mulia di dalam Al-Quran. Kadada ayat yang lebih mulia daripada ayat Al-Kursi, sebagaimana tidak ada surah yang lebih mulia daripada surah Al-Fatihah. Sehingga satu ayat dari surah Al-Fatihah tidak akan bisa tidak lebih mulia daripada ayat Al-Kursi. Masing-masing dari setiap ayat dari surah Al-Fatihah itu tidak lebih mulia daripada ayat Al-Kursi. Ayat Al-Kursi lebih mulia dari masing-masing ayat surah Al-Fatihah. Tapi kalau ayat Al-Fatihah semuanya yang 7 itu terkumpul melawan satu ayat Kursi, ya jelas tetap lebih utama 7 ayat Al-Fatihah tadi. Karena 7 Al-Fatihah itu surah yang terutama, surah yang paling mulia. Seperti contohnya Al-Baqarah. Al-Baqarah itu kan 2 juz lebih, 2 juz hampir setengah ya. Surah Al-Baqarah dengan yang di dalamnya ada ayat Al-Kursi itu tidak lebih utama daripada surah Al-Fatihah. Bisa dipahami? Al-Fatihah lebih utama daripada surah Al-Baqarah, walaupun di dalam surah Al-Baqarah ada ayat Kursi. Tapi satu ayat Kursi lebih utama daripada satu saja dari ayat Al-Fatihah. Ya, begitu. Sama seperti yang diarahkan sebagian para ulama tentang perbandingan antara 10 hari pertama dari Zulhijjah dengan 10 hari terakhir dari Ramadan. Nah, padahal di akhir Ramadan itu ada Lailatul Qadar, malam yang terbaik. Salah satu pendapat para ulama yang terkenal di dalam mentaujih keduanya, padahal Allah juga bersumpah walayalin asyr, demi malam-malam 10 pada surah Al-Fajr. Sepakat para ulama walayalin asyr ini adalah 10 hari pertama Zulhijjah. Sedangkan 10 hari terakhir dari Ramadan, di situ ada Lailatul Qadar yang Nabi SAW mencarinya. Bukan beliau saja, istri juga diajak untuk i'tikaf di masjid untuk mencari Lailatul Qadar. Disinilah para ulama membahas mana yang lebih utama di antara keduanya. Pemaduan di antara keutamaan ini sama persis seperti yang tadi. Jadi begini, kalau ditanya mana yang lebih utama 10 pertama dari Zulhijjah dengan 10 terakhir Ramadan, maka jawabannya 10 pertama Zulhijjah lebih utama. 10 pertama Zulhijjah lebih utama karena Allah bersumpah deminya. Adapun 10 terakhir Ramadan Allah tidak menggunakannya dalam bersumpah. Ya kan? Kecuali Lailatul Qadar yang ada di 10 terakhir Ramadan. Lailatul Qadar yang terjadi itu
jauh lebih utama dari 1/1 dari malam Zulhijjah, 10 Zulhijjah, 10 hari pertama Zulhijjah. Bisa dipahami? Sama persis seperti Al-Fatihah dan ayat Al-Kursi. Malam ini bala kita santai aja, amun pamannya belum sampai kita kepada pembahasan tadabbur ayatnya, minimal kita membahas tentang keutamaannya barang. Ya lah. Nah, yang penting kita bawa bulik ada nang disangui, ada nang kawa di bawa bulik ke rumah dari keutamaan yang surah ini. Baik. Keutamaan ayat kursi. Kita akan sampaikan di sini ada 7 keutamaan ayat Al-Kursi. Yang pertama, Nabi SAW memberitakan bahwasanya dia adalah ayat yang paling utama, paling mulia. Afdalul ayat, ayat yang paling utama, yang terbaik. Kalau kita tahu Al-Quran itu sudah sebaik-baik zikir, maka ayat kursi ini yang terbaik dari semuanya. Dalilnya adalah hadis Muslim dari jalan sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abul Munzir, langsung ulun terjemahkan, apakah engkau mengetahui suatu ayat di dalam Al-Qur'an, apakah engkau mengetahui suatu ayat di dalam Al-Qur'an yang paling mulia, paling agung? Aku mengatakan Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Wahai Abul Munzir, kata Rasulullah, apakah engkau mengetahui ayat yang paling mulia di dalam Al-Quran yang engkau telah hafal? Digasak Nabi. Pertama kan kada mau menjawab nih Ubay. Yang kali kedua Nabi gasak lagi, ayo ikam cobai menjawab lagi. Maka karena Nabi mendua kali dari pertanyaan ini, maka Ubay pun menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Artinya ayat kursi. Jadi kadang-kadang ini bahasa sahabat pala, kalau menyambat suatu ayat tertentu itu kadang-kadang mencukupkan dengan awalnya saja. Seperti contohnya, apa yang engkau baca, kada disambat surah Al-Ikhlas kada, tapi qul huwallahu ahad, maksudnya sampai akhir, sampai walam yakul lahu kufuwan ahad, tapi hanya dicukupkan dengan qul huwallahu ahad. Seperti inilah Ubay bin Ka'ab. Kemudian Nabi pun memegang dadaku, kemudian beliau mengatakan, wallahi liyahnikal ilm ya Abul Munzir, selamat, demi Allah selamat engkau dengan ilmu yang Allah berikan kepadamu wahai Abul Munzir. Jadi ini ayat yang paling mulia di dalam Al-Quranul Karim. Ada tambahan Bapak Ibu di dalam, selain Sahih Muslim. Tadi kan Sahih Muslim kan? Ada tambahan. Ini kan perkataan Nabi kepada Abul Munzir, kepada Ubay bin Ka'ab, ya kan? Sampai di sini ini terkenal. Ini terkenal. Seberataan orang lancak mendengar ini, ya kada Pak. Nah, tapi ada tambahan, yang tambahan ini jarang orang mendengar. Nah, ini larang harganya nih Pak. Amun dihargai. Nah, tambahan ini sahih juga. Mari dengarkan. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi inna laha lisanan wa syafatain tuqaddisur rahmana azza wa jalla indal arsy. Sesungguhnya ayat kursi ini demi zat Muhammad di tangannya, yakni demi Allah, sesungguhnya ayat kursi ini baisi ilat
Wanba isi dua bibir. Dengan sabratan ini dia mengagungkan, mensucikan Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang di sisi Arasy. Ini kada pernah, ya jarang kita mendengar, ya kada. Jadi ayat kursi yang kita baca ini, ya, dia punya lidah dan punya dua bibir. Kayak apa tuh Ustadz? Kada kau membayangkan Ustadz. Padahal kita membacanya Ustadz. Nang mananya ini nang jadi itu? Wallahu a'lam. Yang penting ayat kursi ini ujar Nabi apa? Dia memiliki ilat, memiliki lidah dan memiliki dua bibir. Dia mensucikan Allah di sisi Arasy. Dia mensucikan Allah di sisi Arasy. Kalau sudah di akhirat hal ini akan terungkap, kita bisa melihatnya. Tapi karena sekarang kita hidup di dunia, maka apa yang diberikan Nabi SAW ini kita tidak bisa membayangkannya. Ya, kita mungkin pernah juga mendapati pada sebagian hadis bagaimana bacaan Al-Quran seseorang di dunia itu nanti di akhirat datang berupa manusia yang ganteng dan sebagainya, dia memberi syafaat kita di hadapan Allah. Orang ini begini dan begini. Nah, yang orang ini bagaimana bentuknya? Wallahu a'lam. Begitu pula surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Dia seperti apa? Awan yang agak menghijau, hitam menghijau, awan yang ya seperti mendung. Datang pada hari kiamat seperti awan yang mendung, dua awan yang mendung. Kenapa kita membayangkan sekarang? Yang penting kita imani apa adanya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, urusan melihatnya kita berharap semua bisa mendapatkannya nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita ditanya kenapa ayat ini menjadi ayat yang paling utama, banyak orang menjawab kayak ini, Pak, karena dia berasal dari Allah, sedangkan perkataan-perkataan yang lain itu perkataan manusia. Kalau itu jawabannya, maka tidak ada yang lebih utama. Al-Quran itu seberataan juga perkataan Allah, ya kan? Jadi tidak benar jawabannya kalau perkataan ini ayat kursi adalah yang paling utama karena dia perkataan Allah. Tidak benar. Yang benar adalah kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, karena ayat ini mengandung makna-makna yang agung. Di sana ada tauhid yang tidak ada di dalam Al-Quran satu ayat pun yang mengandung kandungan tauhid setajam dan sesempurna yang terdapat pada ayat Al-Kursi. Tidak ada satupun ayat Al-Quran yang memiliki kandungan tauhid setajam dan sesempurna dan seindah ayat Al-Kursi. Nah, kita bisa jadikan sebagai kiasnya begini. Taurat, Injil, Zabur saja itu dikalahkan keutamaannya oleh Al-Quran, ya kan? Kenapa Al-Quran mengalahkan ketiganya ini? Karena kandungan Al-Quran itu lebih mulia lagi, lebih mengandung tauhid lagi daripada tiga kitab sebelumnya. Makanya Al-Quran lebih utama daripada kitab-kitab sebelumnya. Nah, seperti itulah ayat Al-Kursi. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah berkata, ujar Sidin, sudah
diketahui bersama bahwasanya perkataan yang Allah memuji dirinya di dalam perkataan tersebut, Allah menyebut sifat-sifatnya dan mentauhidkannya, itu jauh lebih baik daripada perkataan yang di dalamnya. Itu lebih baik ya, itu lebih baik daripada perkataan yang di dalamnya Allah mencela musuhnya atau menyebut sifat-sifat musuhnya. Oleh karena itu surah Al-Ikhlas lebih utama dari surah Tabbat, surah Al-Masad, Tabbat yada abi lahabi wa tab. Surah Al-Ikhlas lebih utama daripada surat Al-Masad. Ya, sehingga surah Al-Ikhlas sepertiga Al-Quran. Seseorang membacanya seperti membaca sepertiga Al-Quran. Maksudnya pahalanya seperti membaca sepertiga Al-Quran. Tapi kalau tertulisnya di catatan, maka tetap aja yang kita tertulis membaca surah Al-Ikhlas. Ya. Begitu pula ayat Al-Kursi lebih baik. Jadi dia adalah ayat yang paling utama di dalam Al-Quran karena kandungan tauhidnya. Mungkin sebelum kita lanjutkan kepada fadilat yang kedua, tadi ketika kita membahas tentang surah Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran, mungkin perlu ulun jelaskan kembali, walaupun mungkin sebagian kita sudah tahu. Kenapa dikatakan dia ta'dilu sama dengan sepertiga Al-Quran? Karena ayat kursi itu surah Al-Ikhlas itu kandungannya adalah tauhid, adalah nama-nama dan sifat Allah. Sedangkan Al-Quran itu sepertiganya, Al-Quran itu adalah tauhid. Sepertiganya adalah asmaullah wa sifatuhu. Makanya dia seperti sepertiga. Dan yang dikatakan Nabi SAW ta'dilu thulutsal Quran artinya pahalanya. Jadi kalau kita membaca surah Al-Ikhlas, Pak, seperti kita membaca sepertiga Al-Quran. Kalau kita membaca 3 kali, berarti seperti kita membaca Al-Quran seluruhnya. Ya kan? Baca 3 kali seperti membaca Al-Quran seluruhnya, karena kita sudah 3 kali membacanya. Sedangkan dia sepertiga Al-Quran. Jadi sepertiga kali 3 jadi sebagian. Nah sekarang, apakah itu mewakili mengkhatamkan Al-Quran? Tadi sudah ulun singgung. Mewakili apa tidak? Mewakili apa tidak? Tidak mewakili. Jadi kalau umpamanya dapat pahalanya dari Allah, dapat aja pahala sepertiga Al-Quran. Tapi kalau ada pencatat amal nih, nah, malaikat Raqibun Atid, ya, kalau nang ditulis Raqib Atid nih, nah, kira-kira pian membaca sepertiga Al-Quran atau membaca surah Al-Ikhlas? Surah Al-Ikhlas. Yang dicatat inya pian membaca surah Al-Ikhlas, tapi nang diberi pahala oleh Allah sepertiga Al-Quran. Tatap saja belain kalau kita hanya mencukupkan dengan membaca Al-Ikhlas 3 kali, tetap belain dengan kita membaca Al-Quran sebagian dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Yang kali ini, kalau yang ini ada catatannya di amalan kita. Selain dapat pahala juga ada catatannya, catatannya banyak. Kalau yang ini pahalanya dapat, catatannya tidak ada. Sama seperti umpamanya pian mungkin mendapati beberapa hadis tentang keutamaan siapa yang menggawe kayak ini maka seperti dia berhaji, ya kan? Contohnya umpamanya ada hadis umpamanya siapa yang umroh di bulan Ramadan nang kayak apa? Nang kayak tulak haji bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umpamanya, ya lah. Nah, ini maksudnya apa? Pahalanya umroh di bulan Ramadan paling utama dibanding umroh di bulan-bulan lain. Pahalanya seperti haji. Tapi apakah seseorang imbah bulik dari
umrah di bulan Ramadan, kiau ja aku haji. Aku sudah menggawi apa? Umrah di bulan Ramadan. Apakah dia dikatakan sudah melaksanakan ibadah haji? Jawabannya tidak, tapi dia sudah dapat pahala ibadah haji. Mungkin dalam beberapa waktu kemarin kita mungkin ada mendengar sedikit potongan perkataan Bapak Soeharto ya, ada dengar ya? Jadi Pak Harto memberikan arahan ketika Sidin di akhir-akhir masih presiden, ujar Sidin, bagi kaum muslimin yang masih belum bisa berangkat haji, ujar Sidin, maka silahkan juga pergi umroh di bulan Ramadan, karena itu sama saja dengan berhaji. Mungkin perkataan beliau itu, kalau kita mau husnudzon, mungkin maksud Sidin memotivasi bagi yang tidak punya dana untuk berangkat umroh, berangkat haji, sudah berangkat umroh aja di bulan Ramadan, pahalanya juga dapat. Tapi Sidin tentunya dari perkataan Sidin itu, kalau kita mau husnudzon, insya Allah Sidin tidak memaksudkan bahwasanya amalan haji sudah terlaksana. Ya kan begitu. Jadi beliau hanya ingin memotivasi kaum muslimin di Indonesia. Karena pada waktu beliau masih jadi presiden di akhir-akhir itu sudah ada umroh, dan umroh waktu itu kan masih sangat murah Pak ya. Masih sangat murah. Masih bisa berangkat 7 juta waktu itu kalau nggak salah. Ya kan? 7 juta masih bisa berangkat. 6 juta bahkan sudah bisa berangkat umroh. Nah, waktu itu, ya kan? Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fadilat yang kedua, Nabi SAW memberitakan bahwasanya siapa yang membaca ayat Al-Kursi, dia akan terhindar dari kejelekan, dan maksudnya dari keburukan atau bahaya, dan dijauhkan dari syaitan. Ya, dan kisahnya insya Allah pernah pian mendengar kisah siapa? Sahabat siapa? Sahabat siapa sahabat nang dibunguli setan siapa? Sahabat Abu Hurairah. Ya lo, ada Abu Hurairah disuruh untuk menjaga harta zakat. Nah, baitul mal. Menjaga baitul mal. Habis itu mencuntan nya. Habis itu ketangkap, terus inya minta supaya dilepas. Mbah itu datang pulang. Ya lo, sampai akhirnya ditangkap Abu Hurairah. Terakhir ujarnya hanya inya memadahkan, kalau seandainya ikam menuju tempat tidurmu di malam hari, maka bacalah ayat Al-Kursi, maka Allah akan tetap menjagamu dan tidak akan didekati syaitan sampai pagi. Habis itu bujur jakah ini kan, akhirnya dilepas. Akhirnya besoknya disampaikan oleh Abu Hurairah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Shadaqaka wa huwa kadzub, dzaka syaitan. Dia sudah jujur tapi sebenarnya dia pembohong. Itu adalah syaitan. Jadi ayat Al-Kursi ini sangat menjaga Bapak. Sangat menjaga kita. Jadi hendaknya kita baca dalam rangka menjaga diri kita sebelum tidur khususnya, atau mungkin di kondisi-kondisi yang kita ingin pertolongan dari Allah dari setiap sesuatu yang membahayakan atau syaitan. Yang ketiga, Nabi SAW memberitakan bahwasanya siapa yang membaca ayat Kursi setelah sholat fardu, berarti termasuk dari zikir setelah sholat, kanat sababan lahu fi dukhulil jannah,
yang kayak ini bisa menyebabkan dia masuk surga. Jadi salah satu penyebab masuk surga adalah membaca ayat kursi setelah sholat fardu. Hadisnya jelas, ya, hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, ya, Al-Imam An-Nasa'i dengan sanad yang sahih, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illa ayyamut. Siapa yang membaca ayat kursi saban limbah sembahyang fardu, maka tidak ada yang menghalanginya dari masuk surga kecuali kematian. Tidak ada yang menghalangi dia dari masuk surga kecuali kematian. Apa maksudnya ini? Mari kita perhatikan syarahnya oleh Imam At-Taftazani. At-Taftazani mengatakan, yakni lam yabqa min syara'iti dukhulil jannati illa al-maut wa ka'anna al-mauta yamna'uhu wa yaqul la budda min huduri awalan litadkhulal jannah. Nah, coba perhatikan ujar Taftazani. Maksudnya hadis tadi tidak tersisa dari syarat ikam nih masuk surga kecuali kematian aja lagi. Kematian yang menghalangi ikam masuk surga. Seolah-olah begini, ayo ja ikam masuk surga, tapi hadangi aku. Pahamlah? Tapi hadangi aku, ujar maut. Ayalah. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang tadi kita dengar menunjukkan bahwasanya keutamaan yang luar biasa, dan ini adalah ini adalah targhib. Namanya targhib itu kan tidak mesti terjadi, dia bisa terjadi kalau terkandung padanya syarat-syarat yang lain dan tidak ada penghalang. Seperti contohnya orang melakukan kesyirikan walaupun limbah sembahyang setelah sholat fardu selalu membaca ayat kursi, tapi menggawi kesyirikan tetap bejak, ada mungkin masuk surga. Ini selama syarat-syarat yang lain dan juga ayat kursi salah satunya menjadi penyebab dia masuk surga, ya, tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali kematian. Baik, yang keempat, ayat kursi ini mengandung nama Allah yang paling agung, Ismullah Al-A'zam. Jadi ulun hendak menyampaikan dulu, Allah itu berisi ngaran Al-Ismul A'zam, ngaran yang paling agung, yang disebutkan ujar Nabi, idza da'a bihi abdun istajabalahu. Kalau seorang hamba berdoa kepada Allah menyambat ngaran itu, maka Allah pasti kabulkan. Para ulama memiliki beberapa pendapat tentang Al-Ismul A'zam itu apa. Salah satunya yang paling kuat dari pendapat-pendapat tersebut adalah Al-Hayyul Qayyum, dan itu ada di dalam 3 surah di dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Baqarah pada ayat kursi, di dalam surah Ali Imran di awal-awal Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang ketiga di dalam surah Thaha, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Nah, apa yang kita sebut tadi itu terdapat di dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al-Hakim dan At-Tabrani. Hadis tadi yang mengatakan bahwasanya Ismullah Al-A'zam itu adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Jadi penyebab keempat kenapa surah ini memiliki keutamaan lebih utama, karena dia mengandung nama Allah yang paling agung, yang apabila seseorang berdoa dengannya Allah akan kabulkan.
Yang kelima, karena ayat ini mengandung arti-arti yang mulia, kandungan yang agung, ya, yang terdapat di dalam Al-Qur'an, yang yang menjelaskan, ya, yang sangat dijelaskan di dalam ayat ini. Ya, tadi sudah kita singgung karena dia mengandung tauhid, pengagungan kepada Allah, nama-nama Allah, sifat-sifatnya, kemudian penafian daripada hal yang bisa jadi orang mengira Allah demikian padahal tidak seperti itu. Allah ditepis di dalam ayat Al-Kursi. Di dalam Al-Kursi dibantah kemungkinan itu atau tuduhan tersebut. La ta'khudhuhu sinatu wala naum dan lain sebagainya. Sehingga dia adalah sebaik-baik zikir, ya, karena di dalamnya terkandung sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, khususnya nama yang terbaik Al-Hayyu Al-Qayyum ditutup di akhir, sebelumnya Allah Al-Hayyu Al-Qayyum, di ujung Al-Aliyyul Azim. Allahu Akbar. Nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah itu adalah sesuatu yang paling berhak untuk kita tadabburi, bukan hanya sekedar membacanya. Bukan hanya sekedar membacanya. Makanya Pak, kalau kita ingin mendapatkan keutamaan yang sesuai dengan yang dianjurkan itu, maka hendaknya kita bukan hanya sekedar membaca, tapi mentadaburinya. Yang tadi contohnya, tidak ada penghalang dari masuk surga kecuali kematian. Itu tuh disyarati bukan hanya sekedar membaca Pak, membaca dengan memahami. Kalau sekedar membaca tidak dapat janji itu. Janji itu khusus dengan membacanya sambil memahaminya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Sambil dipahami sampai habis. Kalau Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, tanpa pemaknaan itu tidak dapat janji-janji yang telah kita sebut tadi. Jadi perlu mentadaburi maknanya. Pentadaburan makna itu adalah salah satu syarat mendapatkan janji itu kalau kita membaca ayat Al-Kursi. Karena dialah yang mendatangkan rasa takut kepada Allah, rasa cinta kepada Allah, ya, rasa harap kepada Allah, berinabah kepada Allah, bersyukur kepada Allah, ya kan? Mentauhidkan Allah, bertawakal kepada Allah. Itu lahir daripada pentadabburan ayat ini. Nah, yang keenam, Nabi SAW juga sebelumnya juga ulun sebelum menyebut yang keenam ini, makanya karena kandungannya itulah yang dia bisa mendatangkan ketenangan jiwa. Kalau kita tidak mentadaburinya, itu dia tidak bisa mendatangkan ketenangan jiwa. Perlu kita pahami artinya. Yang keenam, Nabi SAW menganjurkan kita untuk memperbanyak membacanya. Jadi bukan hanya ketika setelah sholat fardu atau umpamanya sebelum tidur, tidak. Kita dianjurkan untuk memperbanyak membacanya. Makanya diantaranya dia termasuk dari zikir pagi dan petang. Termasuk dari zikir pagi dan petang sebagaimana pada kisah Ubay bin Ka'ab. Ada tambahan ma yujiruna minkum, apa cara kami bisa terhindar dari kalian? Ujar syaitan, bacalah engkau surat ayat Al-Kursi. Nah, ini
Kemudian dia mengatakan idza qara'taha ghadwatan ajrat minka hatta tumsi wa idza qara'taha hina tumsi ajrat idza qara'taha ghadwatan ujirta minha hatta tumsi wa idza qara'taha hina tumsi ujirta minha hatta tusbih. Ini setan memadahkan. Amun pagi dijaga sampai sore, amun dipaja sore dijaga sampai pagi. Yang termasuk dari yang Nabi benarkan. Makanya dia termasuk dari zikir pagi dan petang. Dan seseorang kalau kan kita tahu nih zikir setelah sholat fardu juga ada al-kursi kan, zikir pagi petang juga ada, ya ada. Apakah seseorang mencukupkan dengan satu saja diniatkan dua? Ya ada. Menurut kebanyakan para ulama boleh. Jadi umpamanya kita habis sholat subuh, kita baca ayat kursi dengan niat zikir setelah sholat dan dengan niat zikir pagi. Umpamanya kita zikir petang imbah asar atau imbah maghrib, langsung diniatkan itu zikir habis sholat dan juga dengan zikir petangnya itu dibolehkan kalau kedua niatnya ada. Tapi kalau kedua niatnya salah satunya tidak ada, maka satu saja. Umpamanya seseorang habis sholat asar hanya menyebut zikir, dia hanya niatkan zikir apa? Zikir untuk setelah asar saja. Maka pada asalnya dia hanya untuk itu. Karena dia belum niatkan untuk yang lain, maka perlu digandakan niat itu. Tapi kalau seandainya seseorang baca 2 kali, maka itu lebih baik lagi. Dia baca sekali untuk setelah sholat fardu, dia masukkan lagi dalam zikir petang, tidak masalah. Bisa dipahami? Dan itu termasuk dari zikir yang bisa masuk keduanya. Dibolehkan, Pak. Ya. Kemudian jadi makanya banyak kan sebelum tidur ia juga, ya. Sebelum lembah sholat fardu ia juga. Kemudian zikir pagi petang ia juga. Dalam kondisi-kondisi yang kita memerlukan ia juga. Umpamanya kita di jalan ada sesuatu yang mungkin tempatnya sedikit angker, kita baca ayat itu sebagai penjagaan diri kita. Yang ketujuh, penamaan ayat ini dengan nama yang khusus tadi sudah ulun singgung, ayat Al-Kursi itu menunjukkan keagungannya, seolah-olah nang lain kada beisi ngaran, ngini ada ngarannya, seolah-olah dia adalah rajanya ayat. Rajanya ayat. Yang lain kada beisi ngaran, ngini nang beisi ngaran, maka seolah-olah dia adalah rajanya ayat. Ini keutamaan yang ketujuh yang dengan ini menunjukkan kekhususan ayat kursi, ya, yang dia mengandung prinsip-prinsip tauhid, keagungan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Di dalamnya terkandung Al-Hayyul Qayyum, sifat Al-Hayah Al-Kamilah, kehidupan yang sempurna. Al-Qayyum, apa Al-Qayyum itu, Pak? Yang berdiri sendiri dan yang mendirikan yang lain. Dia berdiri sendiri, kada butuh yang lain, dan dialah yang mendirikan selainnya, makhluk manusia dan sebagainya. Di situ juga ada disebut Al-Mulk, ya, kekuasaan Allah, kepemilikan Allah. As-Sultan, kerajaan Allah. Al-Ilm, sifat Al-Ilm, maha mengetahui. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Al-Iradah, Al-Qudrah, terakhir Al-Aliyul Azim, Al-Ulu dan Al-Azamah, ya. Jadi dengan ini kita tahu kita sebagai mukmin didorong untuk banyak membacanya di pagi dan sore hari, sebelum tidur, setelah sholat fardu, diikat, tapi dengan apa? Diikat dengan mentadaburi maknanya.
dan berusaha untuk mengambil hikmah-hikmahnya dan rahasia-rahasia yang ada di dalamnya, karena pada ayat ini ada cahaya, ada petunjuk dan ada penjagaan bagi siapa saja yang membacanya. Maka mari kita mempelajari arti-arti dan hidayah dari surah ayat ini. Wallahu taala a'lam wa barakallahu fikum. Adzan. Hah? Lam yasil? Hah? Belum ya? Adzan. Nah. Nah. Adzan sah? Nah. كيف نؤذن أو نفتح مجالا للأسئلة؟ Hah? Sudah selesai. Nanti kita bahas kapan-kapan lagi ayat kursinya. Insyaallah kita bahas kapan-kapan. Santai aja malam ini dulu. Mungkin pian ada nang hendak ditakunakan, silahkan. Seputar ayat kursi. Seputar ayat Al-Kursi. Nah. Hal indakum syai' an ayat Al-Kursi? Nah. Syekh Abdul Karim, تفضل يا شيخ. Syekh Abdul Karim ما شاء الله. Syekh Abdul Karim ماذا بحورش ولا بن طالب ما شاء الله. اللهم بارك. Nah. Nah, silahkan Amin. Subuh tuh kita biasanya Ya Hayyu Ya Qayyum antara adzan dan iqamah ya? Apa? Sebelum subuh apa? Oh iya bujur. Kalau dalilnya tidak ada. Membacanya itu kalau lafadznya seperti itu ya, Ya Hayyu Ya Qayyum la ilaha illa anta, bujur aja. Membaca seperti itu salah satu perkataan yang bagus, Pak. Tapi mengikatnya dengan waktu tertentu dan dengan suara keras bersama-sama itu memerlukan dalil lagi. Kalau hanya sekedar menyebut itu saja, maka itu tidak masalah. Tapi kadang-kadang dia ada lagi tambahannya setelah itu. Apa gitu kan? Ulun lupa tuh. Nah, kalau sudah lebih daripada yang seperti itu, maka biasanya tambahannya itu ada kemungkinan bukan dari Nabi. Nah, kalau bukan dari Nabi itu kadang-kadang artinya bujur aja, tapi kadang-kadang artinya itu terlihat bujur, tapi setelah diteliti ternyata mengandung suatu penyimpangan di dalam akidah atau kesalahan di dalam akidah. Jadi kayaknya artinya bujur, tapi setelah diteliti ada. Dan itulah tabiat suatu zikir, kalau suatu perkataan yang bagus kalau dibuat oleh manusia. Makanya kita tuh lebih bagus mencukupkan dengan zikir-zikir dari Rasulullah. Kada perlu nang ulahan manusia ini manusia itu. Cukup yang dari Rasulullah. Nang dari Rasulullah aja belum lagi habis, mencari nang lain. Nang dari Nabi aja belum habis, mencari pulang nang lain. Makanya dahulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Sidin membantah seorang tokoh tarekat nang bangaran Abul Hasan Asy-Syadzili. Abul Hasan Asy-Syadzili ini berisi tarekatnya ini ada Jepang nang memakai di wadah kita nih. Tarekat Syadziliyah ngarannya. Nah, tarekat Syadziliyah ini di situ dilajari hizib bar sama hizib bahar. Ada namanya hizib bar,
ada namanya hizib bahar. Jadi bagi orang awam yang kurang ilmu, kalau melihat kata-kata pada hizib bar sama hizib bahar itu seolah-olah Masya Allah indahnya, karena terkesan bagus Pak, terkesan bagus, ini kata-kata indah nih, pujian kepada Allah nih. Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sidin memperdalam arti ini, sidin ibarat tuh bujur-bujur sidin pahat yang apa sih kata-kata yang indah nih, bujur rejakah indah, sekalinya dipahat sidin, dibongkar sidin yang di dalam-dalamnya, korek-korek sidin seberataan. Setelah sidin korek, terdapat sidin ternyata banyak penyimpangan akidah di balik keindahan bahasa ini. Akhirnya sidin karang suatu kitab khusus yang berjudul Ar-Raddu ala Abil Hasan Asy-Syadzili. Jadi kalau kita orang awam nih Pak, kalau melihat artinya yang hizib bar sama hizib bahar tadi, Masya Allah sudah indah benar. Tapi ternyata kalau kita lebih mendalami kandungan gini, ini kan berarti Allah itu seolah-olah dimarasi. Loh, masa Allah dimarasi? Allah itu kan tidak boleh dimarasi. Allah itu maha sempurna, tidak ada yang dikesankan Allah itu dikasihani kan. Malah semestinya kita tuh kasihan pada diri kita. Kita ini banyak berdosa, jangan dikasihani Allah. Allah itu maha mulia, sempurna, tidak ada bagi Allah itu dimarasi. Bahasa pian paham, dimarasi paham lah, dikasihani. Dimarasi itu kan ada. Nah ini ada kandungan seperti Allah tuh dimarasi itu kan, ini tidak benar. Allah itu kan boleh dimarasi, Allah itu sempurna. Kayak apa aja hamba memaksiat, tidak ada sedikit pun itu mengurangi kerajaan Allah. Kayak apa aja hamba itu sugihnya, nyamannya, kada sedikit pun mengurangi, tidak sedikit pun mengurangi kerajaan Allah. Kerajaan Allah tetap aja. Yalah, Allahu Akbar. Kayak apa aja hamba itu beramal soleh banyaknya, kada sedikit pun menambah kerajaan Allah. Kayak apa orang alimnya, berilmu, ibadahnya luar biasa, ya dak? Ketujuh menagur orang, ketujuh membari orang, ketujuh menolongi orang. Tapi kalau seandainya ibadahnya sangat banyak, itu tidak sedikit pun menambah kerajaan Allah. Nah, jadi mungkin itu seperti itu Pak lah. Jadi mungkin di hati, kalau itu bukan perkataan dari Nabi, maka hati-hati. Nah, yang intinya tadi sebenarnya waktunya lawan itu digawi bersama-sama, itu perlu dalil. Kalau tidak ada dalilnya berarti itu hendaknya kita tidak lakukan. Berarti itu adalah isyarat tidak ada di dalam syariat Islam ini. Wallahu a'lam. Ajan nggak Bapak? Atau kayak apa? Naam. Naam. Apa? Naam. Apa tuh? Oh, tidak ada yang bisa, tidak ada yang bisa mencakup ilmu Allah. Artinya tidak bisa yang bisa mengetahui ilmu Allah kecuali dengan kadar yang Allah kehendaki. Ikam kobari ini, ikam kobari ini, ke ini. Tapi seberatan ilmu Allah tidak ada yang bisa melingkupinya ke satupun, ya, tidak ada. Karena illa bimasya, kecuali dengan kadar yang Allah kehendaki pada sebagian makhluknya. Seperti Nabi Muhammad diberitahu dari mughayabat, perkara-perkara yang gaib, karena di akhir zaman akan ada kayak ini, akan ada seperti itu. Dari mana Nabi Muhammad tahu? Kalau bukan dari Allah. Seperti contohnya juga kita yang dulu belum bisa membuat HP, lama-lama ada orang yang bisa membuat HP yang sekarang canggih ini, yang digunakan ini. Ini dari mana? Dari ilmu yang Allah berikan kepada dia, dan itu sangat sedikit sekali. Allah kasih demikian. Ya, illa bimasya. Nah, dikasih segini. Ilmu Allah jauh daripada ini. Jauh lebih daripada ini.
Dan Allah mengatakan wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah menciptakan apa yang sebelumnya kalian tidak tahu. Itu ada tahu, karena mungkin bisa jadi ada HP yang kita kada tahu lah, bisa jadi ada HP yang lebih canggih lagi daripada ini, dia bisa ini bisa itu. Ya, wallahu alam, kita kada tahu kayak apa yang kecanggihan di akhir zaman gini. Nah, sekarang aja ulun ada mendengar Amerika sekarang sedang pencobaan mobil terbang. Yalah, lagi percobaan. Jadi kalau percobaannya ini berhasil, maka yang pertama kali, negara pertama kali yang ada di jalan-jalan mobil terbang Amerika. Nanti kalau sudah beberapa lama di Amerika sukses, baru negara-negara lain akan ikut. Sekarang sudah uji coba mobil terbang. Terpikirkah orang-orang dahulu? Belum terpikir itu kan? Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nang melajari manusia apa yang sebelumnya dia tidak ketahui. Wallahu ta'ala a'lam wa barakallahu fikum. Kita tutup kami. Baik, kalau demikian semoga apa yang ulun sampaikan ini bermanfaat bagi kita seberataan dan bisa kita amalkan. Salah dan khilaf mohon dimaafkan, dan itu berasal dari pribadi ulun sendiri. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup majelis ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.